Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM non-subsidi di Cikini berakhir ricuh. Ya, aksi yang menimbulkan kemacetan panjang ini akhirnya dibubarkan secara paksa. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade separuh badan jalan dengan membakar ban bekas, massa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Pengendara harus antri hingga 30 menit untuk dapat mengisi BBM jenis Pertalite. Ratusan pengendara mobil dan sepeda motor antri di SPBU Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. Bahkan antrian mengular hingga ke area luar SPBU. Antrian terjadi dampak kenaikan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 per liter, kini menjadi Rp16.250 per liter. Untuk mengurai kemacetan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM. Para pengendara terkejut dan mengeluh karena kenaikan harga Pertamax dan beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran harian. Awalnya saya Pertamax. Oh, jadi beralih ke Pertalite ya, yang lebih murah ya? Iya. Oh, yang murah. Okay. Ya, semoga cepat turunnya BBM biar nggak mempersulit masyarakat. Para pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM non-subsidi dan menyesuaikannya dengan kemampuan masyarakat, lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bisa imbas harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000, para pengendara motor terpaksa beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. Antrian panjang pembelian Pertalite pun tak terhindarkan di sejumlah SPBU di daerah. Naiknya harga Pertamax hingga Rp4.000 membuat sejumlah pengendara terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya tetap Rp10.000 per liter. Antrean kendaraan di jalur BBM non-subsidi terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Kebonjeruk, Jakarta Barat. Antrean panjang kendaraan roda 2 terjadi sejak pagi. Mereka mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga Pertamax RON 92 naik jadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green naik jadi Rp17.000 per liter. Antrean kendaraan juga mengular di SPBU di Depok, Jawa Barat. Para pengendara roda 2 berbondong-bondong membeli BBM subsidi jenis Pertalite. Meski khawatir berdampak pada mesin, mereka yang biasanya memakai Pertamax tetap beralih ke Pertalite demi menekan biaya pengeluaran harian. Ya, beralih mau nggak mau. Beralih mau nggak mau. Tapi motor aman Pak? Apa ada rasa khawatir begitu? Ada lah pasti. Oh. Ya, so far masih oke lah. Soal jangan sering-sering. Antrean pembelian Pertalite juga menumpuk di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan Pertalite lantaran tidak mau membeli Pertamax yang harganya naik drastis. Mahal ya. Jadi udah berapa lama antri nih Pak? 1 jam. Kita bawa angkot nih. Jadi terganggu nggak kita ini? Terganggu lah.
Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Subsidi direspon beragam oleh masyarakat. Ya, warga menyebut kenaikan harga memberatkan masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dikeluhkan oleh warga. Mereka mengaku keberatan hingga sebagian besar memutuskan akan pindah ke Pertalite. Warga juga menyebut BBM non-subsidi naik di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya, soalnya nggak sesuai di ininya, budgetnya. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Ya kebiasaannya sih saya Pertamax ya, tapi kalau misalnya untuk Pertalite ya takutnya gimana aja gitu. Ya intinya saya kasihan aja lah sama orang-orang yang kecil gitu aja. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Sementara itu, pengamat komoditas dan pasar uang Ibrahim Aswaibi menyoroti langkah pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Grade. Dengan adanya kenaikan harga BBM non-subsidi akan membuat perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, khususnya sepeda motor dalam jumlah yang besar, sehingga subsidi BBM terus membengkak. Untuk ini ya, untuk sepeda roda 2 ya kemungkinan besar akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Yang tadinya masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah menggunakan Pertamax, kemungkinan besar akan beralih ya ke Pertalite dengan harga Rp10.000. Nah, berarti subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sejumlah pihak bukan hanya persoalan biaya transportasi, tetapi juga memicu efek berantai terhadap daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini kenaikan harga BBM non-subsidi akan mengubah perilaku masyarakat Jakarta agar mau bermigrasi ke moda transportasi massal. Menurutnya saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta sebenarnya sudah sangat baik dan mencapai angka 93%. Akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan. Apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri, termasuk wartawan, kan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.